Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Rasulil huda wal rahma wal insaniyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun al-muslimun ad'uni wa iyyakum ila taqwallah faqad fazal muttaqun wa khasirat zalimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang mulia, setelah perang Uhud usai, di mana orang muslim mengalami kekalahan besar, lebih dari 70 muslim menjadi syuhada di sana. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita kalah? Bukankah Allah menjanjikan akan memberikan pertolongan?" Maka turunlah ayat, walaqad sadaqakumullahu wa'dah ittahussunakum. Sungguh Allah itu telah membuktikan janjinya, ittahussunakum, tatkala kalian membunuh mereka. Bahasanya tahussu, tafsirnya taqtulu, artinya membunuhnya bukan secara fisik tapi secara psikologis, sehingga betul-betul terseret itu kaum musyrikin waktu itu. Kemenangan sudah di depan mata. Tapi sayang, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakumullah ma tuhibbun. Sampai kalian kala jadi lemah, kalian bertanaju, saling berbantah-bantahan, saling menyalahkan dalam urusan, sehingga melanggar yang telah ditetapkan karena sebagian ada yang terlalu lebih tertarik kepada dunia, yaitu pasukan panah. Di sana ada tanaju, berperang mulut, sebagian menginginkan tetap, sebagian harus mengajar. Akhirnya summa sarafakum anhum. Akhirnya kemenangan yang sudah di depan mata itu Allah balikan, sehingga kekuatan muslim yang lebih tertumpuk kepada aspek ruhiyah dan keimanannya berbalik menjadi ketakutan, berbalik sama sekali. Tapi setelah itu apa sebenarnya? Liyabtaliyakum, kata Allah, hanya ingin menguji kalian saja supaya kalian dapat pelajaran. Bayangkan kemenangan yang sudah di depan mata, Allah batalkan kemenangan itu. Cuma karena ada cekcok, tanaju, saling menyalahkan, berebut pendapat, merasa paling benar, akhirnya tetap pecah. Terjadilah kekalahan yang hebat, yang menelan korban yang tidak terjadi di perang-perang lain.
Memang di ayat lain tanazu itu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian kata Allah jangan bertanazu. Bertanazu itu saling menyalahkan. Tanazu itu berasal dari kata naza'a naz'an, mencabut kebenaran yang dinyatakan oleh orang lain supaya menerima kebenaran yang saya katakan, padahal cuma beda pendapat, padahal cuma beda penafsiran. Itu dilarang. Kalau begitu saja umat Islam, fatafshalu, nanti jadi lemah, watajbunu, jadi penakut, watadhabari hukum, akhirnya hilanglah kekuatan kamu. Kita tengok perang Hunain, hampir juga kalah. Cuma karena para sahabat merasa bangga dengan jumlah. Id'ajabakum katrasukum, tatkala mereka bangga dengan jumlah 10.000, mereka mengatakan lan nuglab min kila, kita tidak akan kalah karena jumlah. Apa yang terjadi? Falam tugni ankum syai'a, ternyata jumlah yang besar itu sama sekali tidak membantu mereka. Summa wallaitum mudbirin, akhirnya kalian kocar-kacir. Cuma karena merasa bangga dengan kekuatan diri. Tapi akhirnya orang muslim menyadari itu. Summa anjalallahu sakinatahu rasulihi wa alal mu'minin. Setelah menyadari itu Allah turunkan sakinahnya, ketenangannya pada Rasul dan orang mukmin, dan Allah menurunkan tentara yang tidak mereka bisa lihat. Nampaknya Allah menginginkan agar kemenangan yang diraih muslim tidak diantarkan dengan kesalahan, kecurangan, kedoliman sedikit apapun. Bahkan kemenangan yang terjadi di Badar itu tatkala muslim sangat lemah. Antum adillah, tatkala betul-betul lemah. Tapi karena lemah, justru kekuatan memohon pertolongannya kepada Allah kuat, dan kekuatan menjaga diri untuk tidak menyentuh hal-hal yang Allah larang. Maka turunlah pertolongan di perang Badar tersebut. Jadi pelajaran dari ayat-ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa perjuangan orang muslim, pembelaan orang muslim terhadap Islam, hakikatnya hanya menjemput pertolongan Allah. Menjemput pertolongan Allah mensyaratkan dengan cara-cara yang betul-betul terkontrol secara pasti dengan hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Pantas dalam hadis Ibnu Hibban dan Imam Turmudi, setidaknya ada 3 hal yang merusak keagamaan. Pertama, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Dunyan mu'sarah, dunia yang diutamakan. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi, dan bangganya setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya, merasa paling benar. Dengan merasa paling benar jadi eksklusif, jadi mudah menyalahkan yang lain, bahkan kadang suka melecehkan yang beda, kadang merendahkan ulama, dan tidak mau mendengarkan yang lain. Dalam kondisi ini sepertinya kita sebagai orang awam sedang bingung. Karena kadang-kadang dakwah tidak jelas apakah dakwah kepada Allah atau dakwah kepada pikiran sendiri, mengajak untuk mengikuti pikiran sendiri, atau dakwah ilal firqah, dakwah kepada kelompok, atau dakwah ilal ra'yi, dakwah untuk supaya menerima, mengikuti pendapat saya. Kadang-kadang kita merasa kabur dengan kenyataan-kenyataan itu. Inilah kegalauan dan kegaduhan keberagamaan kita.
Kalau dalam dakwah, dalam upaya pembelaan agama masih ada tanazub, saling berbantahan, ada ta'ajub, saling berbangga diri, birra'i, ada tafakhur, saling berbangga, ada tasakhur, saling menghinakan, ada talamuz, saling melecehkan, mencela, ada tanabuz bil alqab, saling melecehkan dengan panggilan-panggilan yang jelek, ada tajassus, saling mencari kejelekan, ada tabahagud, saling mengembangkan kebencian. Apakah kita sedang membela Islam? Mungkin sepertinya kita sedang rame-rame justru melemahkan Islam paling tidak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Muqafirid tanbi wa qabilit tawbi syadidil niqab Dittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang mulia, ada ayat indah sekali setelah Rasulullah mengalami kekalahan yang disebabkan oleh sebagian kecil sahabat dan kesalahan itu menimbulkan kekalahan yang besar. Allah seru, fabima rahmatim minallah lintalahum. Muhammad, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, lintalahum, engkau lemah lembut saja kepada mereka. Yang salah, yang begitu menimbulkan kerugian besar. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawluk. Kalau engkau keras kasar kepada mereka, mereka hanya akan enyah saja dari sekatan. Fa'fu anhum, mohon berlapang dada saja memaafkan mereka. Wastaghfir lahum, bahkan mohonkan ampun bagi mereka Muhammad. Wasyawirhum, ajak mereka bicara Muhammad, tanya mereka, hargai keberadaan dan pikirannya. Luar biasa. Betapapun salah orang muslim, tapi tetap cara pandang kasih sayang, komunikasi yang dilandasi dengan penuh kasih sayang harus membasahi seluruh pemilihan sikap dan kata-kata. Tentu saja kewajiban memperbaiki kebaikan harus sampai, tapi dengan bi'aini rahmah, dengan mata sayang, biqalbin rahim, dengan hati yang basah dengan rasa sayang. Itulah sunnah yang Rasulullah tampilkan kepada kita. Indah sekali. Bagaimana kalau sekedar salah atau beda pemahaman, salah menurut kita, sementara lantas kita harus benci, lantas kita harus cerca. Ini nampaknya berbanding terbalik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah begitu, kasih sayang yang terus terkomunikasikan dalam seluruh pemilihan kata dan sikapnya. Doa-doa tatkala melihat yang salah, yang bandel, malah mendoakan Allahumma inni ala Islam. Ya Allah, tolong aku untuk memperbaiki mereka ya Allah. Insya Allah itulah yang akan mendekatkan rahmat, karunia dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang terus didekatkan oleh Allah pada rahmat, hidayah, inayah dan pertolongannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفوفنا وقواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.